Bapak Ibu silakan mulai praktek coachingnya. Sekarang 15.28, berarti jam 16 Bapak Ibu sudah kembali ke room utama atau main room. Maksimal 16.05 sudah kembali ke main room. Silakan Bapak Ibu manfaatkan waktunya seefektif mungkin. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rika. Waalaikumsalam, sore Pak Al. Bagaimana kabarnya Bu Rika hari ini? Senang, bahagia, galau, atau gimana ya Bu ya? Alhamdulillah baik Pak Al. Nah, kalau Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, kemarin Ibu menelepon saya. Ya, jadi karena saya sibuk, jadi nggak terangkat telepon Ibu. Maaf ya Bu. Sepertinya Ibu ada permasalahan yang mau diceritakan pada saya. Apa masalahnya ya Bu Rika? Iya Pak, ada permasalahan pada saya. Permasalahannya yaitu tentang manajemen kelas saya Pak, yang di kelas 9. Itu susah sekali saya untuk mencapai tujuan pembelajarannya gitu Pak. Oh, begitu Bu. Kenapa dengan murid kelas 9 itu ya Bu? Kok bisa mereka tak acuh dengan pembelajaran Ibu? Entahlah Pak, apa karena mereka bosan belajar, atau malas belajar, atau memang tidak ada niat untuk belajar, seperti ada beban kalau mereka itu belajar ya Pak. Dan sepertinya juga ada pengaruh dari teman yang lain gitu Pak. Oh, kira-kira yang membuat murid itu meribut di kelas 9 itu kenapa? Apa ya Bu? Ya, kalau saya rasa itu Pak, terutama sekali ada pengaruh teman yang lain gitu Pak. Karena ada salah satu teman yang suka absen, dia tuh sesekali dia hadir ke sekolah gitu Pak. Nah, Mary itu kadang hadir dia ke sekolah, tapi dia membuat kegaduhan di kelas. Barulah teman-teman yang lain membuat kegaduhan gitu Pak. Selanjutnya gitu, membuat kegaduhan selanjutnya gitu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau anak itu yang sering absen, itu namanya siapa ya Bu? Namanya itu Aldo gitu Pak. Nah, kalau si Aldo ini tidak sekolah, bagaimana kondisi kelas Ibu saat itu? Kondisi kalau si Aldo itu nggak sekolah gitu ya Pak ya, kondisinya saya bisa manajemen dengan baik Pak, tapi ya ada sedikit-sedikit kegaduhan kecil gitu Pak. Tapi tak separah waktu si Aldo hadir di dalam kelas gitu Pak, hadir ke sekolah gitu Pak. Iya, iya. Jadi penyebab utama dari kegaduhan kelas Ibu itu Aldo ya Bu? Nah, Iya. kalau Ibu Rika sendiri untuk menghadapi Aldo ini agar tidak membuat kegaduhan di kelas lagi, upaya yang pernah Ibu lakukan adakah? Ada, saya mencoba itu Pak, mencoba menerapkan budaya positif, terutama pada kegiatan segitiga restitusi, dan mencoba melaksanakan ice breaking ketika jam-jam yang rawan mengantuk gitu Pak. Ya, Bagus, sekitar gitu Pak. iya, bagus juga itu Bu. Jadi menurut Ibu Rika, apa yang cocok untuk murid kelas 9 agar mereka tidak meribut lagi, Bu? Kalau yang lebih cocoknya gitu ya Pak ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengajak murid-murid tersebut keluar kelas sesuai dengan materi pembelajaran saya gitu Pak. Karena menurut saya itu lebih enjoy murid itu jika ada dia dibawa keluar kelas gitu Pak. Dan itu di kelompok-kelompokkan sesuai dengan minat minat pada dirinya gitu Pak. Ya itu menurut saya gitu Pak. Begitu ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu Rika ceritakan tadi, kira-kira bisa Ibu Rika ceritakan kembali apa yang telah dan akan dilakukan? Saya membuat
media pembelajaran gitu Pak yang lebih menarik lagi dan akan menggunakan teknologi seperti infocus dan menggunakan speaker yang biar infocus gitu Pak kan. Jadi saat menggunakan pembelajaran itu suasana pembelajarannya itu lebih hidup dan rileks gitu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu Rika ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya. Itu patut dipraktekkan ya Bu. Kira-kira nih ya Bu ya, komitmen apa yang akan Ibu Rika lakukan untuk selanjutnya? Rencananya mulai besok saya akan melakukannya gitu Pak. Oke. Lalu siapa yang akan membantu Bu Rika nanti untuk melaksanakan komitmen Ibu Rika tersebut? Yang membantu saya tentunya kalau saya rasa rekan guru sejawat dan tim teknologi yang ada di sekolah saya gitu Pak. Bagus juga itu Bu. Nanti bisa sharing sesama rekan kerja ya Bu ya. Iya. Saya yakin Ibu Rika bisa melakukannya dengan baik. Good luck ya Bu. Oke. Terima kasih ya Pak Alf. Saya akan mencobanya gitu. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu Rika sekarang? Perasaan saya sekarang ada perasaan senang dan ada rasa plong gitu Pak. Soalnya karena unek-unek saya gitu yang di pikiran saya sudah tercurahkan karena saya bercerita sama Bapak gitu karena permasalahan dari permasalahan saya gitu Pak dan ada solusinya untuk kedepannya gitu Pak. Ya alhamdulillah ya Bu, saya ikut merasa senang Ibu Rika bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu. Iya, tapi tetap berterima kasih sama Bapak Alf yang sudah membantu permasalahan saya ini. Ya sama-sama Bu Rika. Oh iya Pak Alf, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya, karena saya masih ada jam mengajar kelas berikutnya gitu Pak. Ya silakan Bu Rika, selamat ya mulai sekarang harus semangat ya Bu Rika, tetap semangat ya Bu. Oke, terima kasih Pak Alf, makasih banyak sudah mendengarkan isi curahan dari permasalahan saya Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya Bu. Oke Bu. Bagaimana perasaan Pak? Ini menanyakan Pak untuk untuk bisa masukkan ke dalam video nanti Pak. Bagaimana refleksinya ya? Refleksi Pak. Silakan segera kembali ke main room ya Pak. Iya Pak. Bu Rika, saya menanya dulu Bu Rika, bagaimana perasaan Ibu Rika ketika saya mengcoachi Ibu? Perasaannya ada perasaan senang gitu Pak. Jadi karena saya itu suka sering mencurahkan permasalahan gitu Pak. Kalau saya pendem-pendem tambah sakit kepala gitu Pak. Jadi ada perasaan plong menyampaikan unek-unek gitu Pak. Kalau seandainya saya simpan-simpan nanti dapat penyakit gitu Pak. Jadi lebih baik kita sharing, ada perasaan plong, ada solusinya gitu Pak. Ada perasaan senang lah gitu. Terus lagi Bu, ketika Ibu sebagai coach, apakah sudah memenuhi alur kompetensi inti dari coaching ini Bu? Apakah sudah tergambar alur ceritanya Bu? Kalau saya sebagai apa tadi Pak, coach? Sebagai coach ya. Perasaannya ada terasa tergambar gitu Pak. Ada gitu. Ada alurnya gitu Pak. Ada alurnya ya. Iya, ada. Oke Bu. Terima kasih ya Bu Rika. Oke. Makasih banyak Pak Al. Kita pindah ke ruang utama ya Pak. Ya.